Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 296. Sikap Mary terhadapnya tiba-tiba menjadi aneh dan tak dapat dijelaskan, yang membuat Alice sangat tidak nyaman. Meskipun dia ingin membantu Kira melewati masa sulit ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengucapkan pernyataan yang menyebalkan itu. Semua itu hanya untuk membuat Mary menarik kembali perkataannya. Masalahku bukan urusan Tuan Alice. Alice dapat melihat bahwa sikap Mary telah melunak. Dia ingat bagaimana dia pernah memohon padanya untuk tidak membantu Howard demi Kira, jadi kali ini, demi sahabatnya, dia pasti akan menundukkan kepalanya lagi. Tepat saat dia memikirkan hal ini, tentu saja, dia melihat Maria mulai berbicara. Aku. Pada saat itu, terdengar suara dingin. Urusan kami bukan urusanmu. Alice tercengang. Dia sedikit menoleh dan melihat Kira, yang tampak persis seperti Keira kecuali tidak adanya tahi lalat di sudut matanya. Entah mengapa, saat pertama kali dia menatapnya, tatapan dingin di mata Kira membuatnya merasa seakan-akan dia tengah berhadapan dengan Keira sendiri. Sayangnya, di saat panik, tatapan Kira kehilangan agresivitasnya, menjadi biasa dan lembut. Dia tampak tidak mampu membalas tatapannya, karena sudah mengalihkan pandangan ke tempat lain. Kemarahan nakal mulai muncul di hati Alice. Apa yang terjadi hari ini? Segalanya terus terjadi. Entah mengapa, di hadapan Mary, dia tidak ingin perintahnya ditentang. Dia mengejek, kau tidak butuh bantuanku. Jadi, apakah kau berencana menjual villa itu? Atau perusahaan itu? Oh, perusahaanmu saat ini dibebani begitu banyak utang sehingga mungkin tidak ada yang mau mengambil alih. Apakah kau mempertimbangkan untuk menjual villa itu? Namun, pasar real estate sedang tidak bagus sekarang, dan akan butuh waktu cukup lama sebelum kau bisa menjual villa itu. Mary langsung protes. Villa itu tidak bisa dijual. Kira, seperti yang kau katakan tadi, itu satu-satunya yang ditinggalkan orang tua angkatmu. Kau tidak bisa menjualnya. Alice mencibir, kalau kau tidak menjualnya, dari mana kau akan mendapatkan uang? Tanpa menggunakan kekuatanku, apakah kau berencana untuk mengorbankan pesonamu lagi, untuk menyenangkan beberapa pria, untuk memenangkan hati pamanmu sehingga dia akan berbicara untukmu? Mary terkejut. Dia sungguh ingin menjahit mulut Alice. Bahkan jika dia menghabiskan seluruh tabungannya untuk membantu Kira, dia tidak akan meminta satu hal pun pada pria ini lagi. Dengan mengingat hal itu, Mary meraih tangan Kira. Tuan Alice, apakah Anda begitu malas sehingga suka mencampuri urusan kami? Saya sungguh berterima kasih karena telah menyelamatkan kami dari Ling, tetapi kami tidak perlu merepotkan Anda dengan masalah lain. Meninggalkan pernyataan itu, dia menuntun Kira keluar pintu. Alice bingung. Melihat dua wanita itu berjalan keluar pintu, dia bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Dia menoleh ke arah asistennya dan bertanya, saya datang ke sini dengan niat baik untuk menyelamatkannya. Bukankah seharusnya dia berterima kasih kepada saya? Bagaimana dia bisa berbicara kepada saya seperti ini? Asisten itu tetap diam. Dia tidak bersikap seperti itu padaku saat dia dibius kemarin. Aku, yang setampan aku, dan setelah tidur dengannya, bagaimana mungkin dia tidak menyukaiku? Apalagi itu adalah pertama kalinya baginya. Asistennya tidak tahu harus berkata apa. Alice, mengusap dagunya, melanjutkan. Pasti ada masalah di sini. Mungkinkah dia tidak menyukai pria? Kemudian, berpikir lagi tentang seberapa dekatnya Kira dan Mary saat mereka pergi. Alice segera menggelengkan kepalanya. Dia tidak boleh terlalu banyak berpikir. Namun, Mary dan Kira bisa saja keras kepala. Gugatan itu dijadwalkan lusa, jadi jika mereka tidak membatalkan kasus itu besok, mereka akan benar-benar kehilangan uang. Memikirkan hal ini, Alice memerintahkan asistennya, bantu saya mengatur kunjungan ke Davis Corporation besok untuk menemui Paman Davis. Paman, yang dimaksudnya tentu saja adalah pimpinan Davis Corporation. Alice akan menjadi kepala keluarga Olsen berikutnya, dan karena Paman Olsen tidak lagi mengurusi urusan tersebut, Alice yang mengelola perusahaan. Ketika ia mengunjungi keluarga Davis, wajar saja jika kepala keluarga Davis akan menerimanya. Setelah Keira diseret keluar hotel oleh Mary, Mary bersin-bersin. Keira segera memesan kamar lain, turun ke bawah untuk membeli obat flu untuknya, dan membantunya mandi air panas.
Mary kemudian meringkuk di balik selimut. Begitu suhu tubuhnya kembali normal, Keira berkata, "Mary, teganya kau berkorban seperti itu demi aku." Mary melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. "Jangan sentimental, ini semua bukan untukmu. Orang tuaku dikurung oleh Paman Davis, dan ada nenekku." Paman Davis berkata bahwa selama aku membantunya, dia akan membiarkan kakek nenekku dikuburkan bersama, yang merupakan satu-satunya keinginan nenekku. Keira mengerti. Dia tidak benar-benar tahu bahwa situasi Mary begitu buruk. Bukankah Mary berada dalam posisi yang sama dengan Jake di keluarga Horton? Setelah Louis menjadi kepala keluarga, cabang pertama keluarga itu seharusnya benar-benar terpisah. Jake, sebagai keturunan cabang pertama, tidak akan menjadi bagian dari garis keturunan utama keluarga Horton pada generasi berikutnya. Namun, jika bukan karena kesalahannya di kemudian hari, Jake masih akan memiliki pengaruh yang signifikan di Horton Group, setidaknya dalam kontrak senilai jutaan. Dia akan mampu mengambil keputusan. Jadi wajar saja jika dia berasumsi bahwa Mary juga punya suara di Davis Corporation. Dia memberikan obat flu kepada Mary. "Minumlah ini untuk mencegah masuk angin." Ketika dia berbalik, dia melihat Mary menatapnya dengan ekspresi bersalah. "Kira, aku bersikap impulsif hari ini. Aku seharusnya tidak menyinggung Tuan Ellis hanya karena harga diriku. Howard mengatakan kepadaku bahwa kamu pernah membantu Paman Olsen sebelumnya. Jika kamu dan Howard bercerai, sekaranglah saatnya untuk meminta bantuan Ellis. Dia akan turun tangan. Lagi pula, dia telah membayar harga tinggi terakhir kali untuk mencegah Ellis terlibat." Mendengar hal ini, Keira menyerahkan obat flu itu kepadanya. "Aku tahu apa yang harus kulakukan. Jangan terlalu dipikirkan." Namun Mary mengira dia hanya menghiburnya. "Kira, Ellis mungkin belum pergi jauh. Mengapa kita tidak mencarinya sekarang? Saat dihadapkan dengan masalah penting, bagaimana kita masih bisa marah padanya? Aku sangat bodoh. Harga dirinya telah mencegahnya meminta bantuan Ellis saat ini. Namun sekarang, ia menyesalinya. 20 juta. Kepribadian Kira membuat ia tidak suka berutang kepada siapapun, jadi ia tidak akan menggunakan uang Mary. Tentunya Mary tidak bisa membiarkan Kira dan Amy hidup tanpa tempat tinggal sendiri. Namun, Keira berkata, "Saya tidak berbicara karena marah tadi." Mary terkejut. "Apa?" Keira memegang tangannya. "Besok, aku akan pergi bersamamu ke Davis Corporation." Mary mengatupkan rahangnya. "Apakah kau ingin meminta mereka untuk memperpanjang waktu?" "Kira, Davis Corporation memiliki peraturan dan ketentuan yang ketat. Setelah gugatan diajukan, tidak mudah untuk mencabutnya tanpa alasan yang kuat." "Tidak akan," kata Keira tegas. "Aku akan meminta kerja sama." Ketika Ellis kembali ke rumah, ia mendapati lampu di ruang kerja Paman Olsen menyala. Ia berhenti sejenak sebelum menuju ke sana. Kira telah sadar dan mulai memperjuangkan perceraiannya, itu berarti wanita itu masih punya harapan. Jika demikian, maka sudah waktunya untuk memberitahu Paman Olsen dan mempertemukan ayah dan anak itu. Bab 297. Ellis masuk ke ruang kerja, mendorong pintu terbuka, dan memanggil, "Paman." Sebaliknya, yang ia dengar adalah suara, "Ses" dari asisten Paman Olsen. Ellis sedikit terkejut, mengikuti arah pandangan asistennya, dia lalu melihat Paman Olsen sedang berbaring di sofa, tertidur. Sudah sebulan sejak terakhir kali mereka bertemu, dan Paman Olsen telah kehilangan berat badan. Pipinya cekung, dan matanya yang terpejam memperlihatkan kelelahan yang amat sangat. Dagunya dipenuhi janggut, dan wajahnya kotor, tampaknya tidak ada waktu untuk membersihkannya. Ellis bertanya dengan suara rendah, mengapa dia begitu lelah. Asisten itu memberi isyarat agar mereka keluar, dan setelah meninggalkan ruang kerja dan menutup pintu dengan hati-hati, dia mendesah. Paman Olsen tidak memejamkan mata selama 3 hari. Seseorang mengira mereka melihat Lady South di Histora, dan Paman Olsen bergegas ke sana semalaman. Dia hampir menjungkir balikan Histora tetapi tidak menemukan jejak Lady South. Dia baru saja memasuki ruang kerja ketika dia pingsan saat tertidur. Taylor sudah meninggal, bahkan jika dia masih hidup, Jody South tentu saja tidak akan menikah lagi dengannya. Jadi, sebutan Paman Olsen untuk Jody South telah berubah menjadi Miss South, tetapi yang lain merasa sebutan ini kurang tepat, sehingga sekarang mereka menyebut Jody South sebagai Lady South. Mendengar ini, Ellis mengerutkan kening. Paman Olsen benar-benar tidak peduli dengan kesehatannya.
Demi seorang wanita, apakah itu sepadan? Setelah melayani Paman Olsen selama lebih dari 20 tahun, asisten itu mendesah mendengar pertanyaan ini. Anda tidak mengerti, demi Lady Salt, Paman Olsen bisa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, dia tetap tidak menikah selama bertahun-tahun hanya karena dia. Alice mengatupkan rahangnya. Apakah dia begitu mencintainya? Ya, setelah Lady Salt dan Taylor pergi tahun itu, Paman Olsen tidak meninggalkan rumah selama 5 hari penuh. Selama bertahun-tahun, Oceanion tampaknya telah menjadi wilayah terlarang baginya. Dia sebenarnya ingin sekali bertemu dengan Lady Salt, tetapi mereka memiliki kesepakatan, tidak akan bertemu dalam hidup atau mati. Paman Olsen telah menahan diri selama 22 tahun. Mengingat keadaannya, cintanya kepada Lady Salt mungkin melampaui hidupnya sendiri. Pada titik ini, asisten itu mendesah lagi. Sebenarnya, saya cukup senang Lady Salt tidak berakhir dengan Paman Olsen. Alice langsung bertanya, mengapa kau berkata begitu? Bukankah lebih baik jika mereka bersama? Asisten itu mendesah. Di balik Lady Salt, jelas ada kekuatan yang jauh lebih kuat yang sedang bermain. Kami telah mencari begitu lama. Itu jelas. Keluarga Olsen bukan tandingan mereka. Kalau tidak, kami tidak akan sebodoh ini. Jika Paman Olsen dan Lady Salt bersama saat itu, Paman Olsen pasti akan mempertaruhkan nyawanya untuknya saat dia dalam bahaya. Alice berhenti sejenak, berpikir sejenak sebelum bertanya, bisakah cinta benar-benar membuat seseorang gila? Dia menggelengkan kepalanya dan meninggalkan ruang kerja Paman Olsen. Masalah kira sebagai putrinya bisa menunggu sampai besok. Namun, yang tidak diduga Alice adalah bahwa keesokan paginya, ketika ia bergegas ke ruang kerja Paman Olsen, ia kembali tidak menemukan seorang pun di sana. Kepala pelayan memberitahunya bahwa ada panggilan telepon masuk di pagi hari, seseorang telah melihat Lady Salt di Oak City, dan Paman Olsen bergegas ke sana. Alice terdiam. Siapakah orang-orang yang menculik Lady Salt, dan mengapa sampai sekarang belum ada berita? Dia mengeluarkan ponselnya, dan ragu-ragu sejenak, mempertimbangkan apakah akan menelepon Paman Olsen untuk memberitahunya tentang Kira. Tetapi kemudian dia berpikir lebih baik dan meletakkan teleponnya. Dia akan membicarakannya setelah perceraian Kira selesai. Kalau tidak, Paman Olsen harus membagi fokusnya, mengkhawatirkan Lady Salt di satu sisi dan memperhatikan Kira di sisi lain. Tepat saat itu, asisten Alice tiba. Tuan Alice, kami menerima kabar bahwa Nona Kira dan Nona Mary telah pergi ke Davis Corporation. Mendengar ini, Alice langsung mengerutkan kening. Apakah mereka berencana untuk meminta bantuan seseorang? Dia berbalik dan melangkah keluar. Dia melangkah beberapa langkah sebelum menyadari bahwa dia terlalu cemas, membuatnya tampak seolah-olah dia terlalu peduli pada mereka. Dia segera terbatuk dan berusaha menutupinya. Kita juga harus pergi melihat kegembiraan mereka, biar wanita itu melihat dengan jelas betapa tidak berartinya dia tampakku. Asisten di sampingnya terdiam. Tuan Alice, Anda jelas khawatir mereka akan diganggu. Anda berbicara begitu kasar. Tidak heran Nona Davis tidak menyukai Anda. Perusahaan Davis. Keira tiba di perusahaan pagi-pagi sekali bersama Mary. Mary membawanya ke Departemen Proyek Investasi Pengembangan Energi baru untuk bertemu dengan Direktur Departemen tersebut. Mary menunjuk Keira dan memperkenalkannya. Ini Keira, perwakilan hukum Keira Salt Technology Co. Ltd., dan hari ini dia ada di sini untuk. Sebelum Mary sempat menyelesaikan kalimatnya, pintu didorong terbuka, dan Wayne, Paman Mary, melangkah masuk. Saat melihatnya, Direktur Departemen itu segera berdiri. Tuan Davis, apa yang membawa Anda ke sini? Pandangan Wayne tertuju pada Mary. Ia masih belum menyadari kejadian semalam, tetapi ketika ia mencoba menelepon Ten Ling pagi itu, ia mendapati teleponnya mati dan tidak dapat dihubungi. Setelah bertanya kepada staf hotel, ia mendapati bahwa Mary sama sekali tidak bersama Ten Ling tadi malam. Keponakan perempuan ini benar-benar bertindak melawan perintah secara diam-diam. Hari ini, dia harus melihat sendiri akibat dari ketidakpatuhannya. Wayne mencibir. Tentu saja, aku di sini untuk melihat bagaimana keponakanku tersayang berencana mencampur keuntungan pribadi dengan tugas publik. Dia melotot marah ke arah Mary. Kamu secara independen menandatangani perjanjian investasi dengan Keira Technology Co. Ltd., dan sekarang saatnya telah tiba, mereka belum memberikan hasil apapun. Aku benar-benar curiga bahwa kamu telah berkolusi dengan orang luar untuk menyedot uang perusahaan. Mary,
Apakah kamu mengakuinya? Mary langsung berkata, saya tidak melakukan hal seperti itu. Keira Teknologi adalah perusahaan yang mampu, dan baru setelah Departemen Proyek Energi baru mereka terbukti memuaskan, saya berinvestasi. Ketika saya melakukan investasi, saya melakukan pemeriksaan latar belakang dan mengikuti semua prosedur perusahaan kami. Wayne mencibir, sesuai prosedur. Kalau memang begitu, bagaimana mungkin mereka tidak membuahkan hasil? Sepengetahuan saya, setelah menerima investasi, staf riset mereka langsung mengundurkan diri dan pergi. Bagaimana Anda menjelaskannya? Mary segera menjawab, itu kebetulan. Justru karena alasan inilah Keira Teknologi tidak dapat menyerahkan hasil tepat waktu, tetapi mereka telah membuat rencana sekarang. Hari ini, mereka ada di sini untuk membahas kerjasama yang berkelanjutan. Wayne mencibir lagi, rencana hari ini. Terlambat sudah kalau terlambat dari jadwal yang ditetapkan dalam kontrak. Davis Corporation bukan perusahaan swasta, dan kami menolak untuk bersikap pilih kasih. Dia menatap langsung ke direktur departemen. Masalah ini harus ditangani dengan tegas sesuai kontrak. Direktur departemen itu, menyeka keringat di dahinya, mengangguk. Dimengerti. Wayne kemudian menoleh ke Mary, dan kamu, setelah membuat keputusan seperti itu, kamu harus memikul tanggung jawab penuh. Kamu dipecat dari perusahaan. Selain itu, jika kita gagal mendapatkan biaya denda, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu secara hukum. Mary sangat marah, dadanya naik turun. Keira berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu yakin ingin menegakkan ketentuan kontrak dengan ketat? Aku ingat ada klausul yang menyatakan bahwa jika kita melanggar kontrak, Davis Corporation tidak akan pernah bekerja sama dengan kita lagi, benar begitu? Wayne mencibir, tentu saja, Davis Corporation tidak bodoh. Buat apa kita bekerja sama dengan perusahaan kecil yang tidak bisa diandalkan seperti milikmu lagi? Sebaiknya kau pikirkan dulu cara membayar 20 juta itu. Kudengar suamimu telah menceraikanmu. Masalah pribadiku bukan urusanmu. Keira menatap ke arah direktur departemen. Sebenarnya, aku datang ke sini hari ini untuk membahas kemitraan lainnya. Karena kamu ingin mematuhi kontrak secara ketat, maka proyek penelitian dan pengembangan bahan bakar hidrogen di tanganku ini tidak dapat dilakukan melalui kemitraan dengan Davis Corporation. Sungguh disayangkan. Direktur departemen itu mencibir. Bahan bakar hidrogen. Saat ini, teknologi tercanggih di pasaran telah dikembangkan oleh Dr. Salt. Perusahaan Anda bahkan tidak dapat maju dengan proyek R&D yang sederhana, tetapi Anda malah mengerjakan bahan bakar hidrogen. Siapa yang peduli dengan kemitraan Anda? Keira menyerahkan proposal proyek kepadanya, kamu yakin tidak tertarik? Positif, direktur departemen itu mengejek. Keira mengernyitkan alisnya, tidak melirik sedikit pun. Direktur departemen itu melirik dengan jijik, tetapi mengalihkan pandangannya, lalu berhenti sejenak. Apa yang baru saja dilihatnya? Bab 298. Kepala Departemen Proyek bingung. Itu sebenarnya rencana penelitian terbaru untuk bahan bakar hidrogen. Dia segera merebut buku proyek dari tangan Keira dan mulai membaca. Buku proyek tidak merinci konten penelitian secara spesifik, tetapi topiknya menarik, sesuatu yang ingin digeluti semua perusahaan tetapi terhalang oleh hambatan teknologi dan kemampuan. Dia membalik-balik beberapa halaman lagi, lalu menjadi bersemangat. Apakah kamu sudah menunjukkan hasilnya? Keira mengangguk. Benar. Kepala Departemen Proyek langsung gembira, dan dengan bersemangat ia meraih lengan Wayne, sambil berbisik, Tuan Davis, perusahaan kita tidak boleh memutuskan hubungan dengan Keira Teknologi. Anda tidak tahu betapa langkanya proyek ini. Saat ini, banyak yang sangat ingin menerobos teknologi ini. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Wayne mengerutkan kening dan menyela dengan dingin. Brian, apakah kamu bingung? Apakah kamu juga dibeli oleh mereka berdua? Direktur Brian langsung melambaikan tangannya. Bagaimana mungkin, Tuan Davis? Jangan katakan itu. Lalu mengapa Anda berbicara atas nama mereka? Pelanggaran adalah pelanggaran. Davis Corporation selalu bersikap adil dan jujur, dan kami tidak akan melanggar hukum demi keuntungan pribadi. Mereka harus mengganti rugi 20 juta itu. Direktur Brian panik. Tuan Davis, Anda tidak mengerti. Nilai rencana ini di tangan saya jauh melebihi 20 juta. Saat ini, tidak ada seorang pun di pasar yang telah memecahkan masalah ini. Jika perusahaan lain mengetahuinya, mereka pasti akan segera membayar 20 juta untuknya.
Wayne tidak mempercayainya, karena mengira dia membesar-besarkan masalah kecil. Kira Teknologi hanyalah perusahaan kecil. Dari mana mereka mendapatkan rencana yang sangat bagus? Jika mereka mampu mengembangkannya, maka kita juga pasti memilikinya. Paling buruk, kita akan menghabiskan 20 juta untuk merampas seluruh departemen penelitian mereka. Hari ini, Wayne telah memutuskan untuk memberi Mary pelajaran. Tidak ada pilihan lain. Keponakan perempuannya ini sangat cantik, jika dia bisa dengan patuh membantunya bersosialisasi di masa depan, tidak akan ada pria di Clans yang bisa menolak pesonanya. Direktur Brian merasa cemas. Tuan Davis, rencana ini mungkin tidak dikembangkan oleh departemen penelitian mereka. Tim inti mereka telah mengundurkan diri, dan mereka bahkan belum merekrut orang baru. Satu-satunya yang dapat memecahkan hambatan ini adalah Dr. Salt, yang saat ini tersedia di pasaran. Wayne mencibir. Jangan melebih-lebihkan di sini. Bagaimana mungkin hanya Dr. Salt, bukankah Kira yang memulainya? Brian, dalam masalah hari ini, kita sama sekali tidak boleh pilih kasih. Dia harus diperlakukan dengan keras. Tetapi, tidak ada yang perlu dibicarakan. Wayne mengetuk palu, lalu menatap Mary, bibirnya melengkung membentuk senyum yang menandakan kemenangan. Mary, ini hanya pelajaran untukmu. Jika kau tidak patuh, sahabatmu bisa hancur total. Dan jika terjadi lagi, ayahmu, ibumu, atau bahkan nenekmu bisa terluka. Mary mengepalkan tangannya. Kamu, Wayne menoleh ke Direktur Brian. Apa yang kau lakukan? Panggil petugas keamanan dan suruh mereka berdua diusir. Direktur Brian dengan enggan melihat rencana di tangannya. Dia ingin berbicara, tetapi Wayne langsung melotot padanya. Apa yang kamu lihat? Jika kamu tidak patuh, apakah kamu percaya aku juga bisa mengusirmu? Direktur Brian mempercayainya. Wayne sekarang menjadi orang yang bertanggung jawab atas cabang kedua keluarga, dan untuk menunjukkan bahwa cabang pertama tidak sepenuhnya membenci cabang kedua, perusahaan telah memberikan Wayne jabatan tinggi. Oleh karena itu, Wayne memiliki banyak suara di perusahaan. Dia mengerutkan kening, tetapi akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berkata, bukankah sebaiknya kita berkonsultasi dengan Direktur Davis tentang ini? Ken Davis, ketua dan penanggung jawab Davis Corporation, berasal dari cabang keluarga pertama dan merupakan kakak laki-laki Wayne. Wayne mencibir. Brian, sepertinya kau benar-benar tidak tahu diri. Iya. Apakah masalah sekecil itu perlu mengganggu saudaraku? Aku mulai meragukan bahwa kau bersekongkol dengan mereka. Karena kau sangat tidak tahu terima kasih, segera ajukan pengunduran dirimu. Ekspresi Direktur Brian berubah masam. Ia mencoba menjelaskan, Tuan Davis, bagaimana denganmu? Jangan coba-coba menekanku dengan kakakku. Kau pikir aku takut padanya? Wayne mengangkat telepon dan menghubungi HRD. HRD, proses pengunduran diri Mary dan Brian segera. Juga, beritahu Departemen Hukum untuk mempercepat gugatan terhadap Kira Teknologi ke pengadilan. Mendengar ini, wajah Direktur Brian menjadi pucat. Mary segera melangkah maju. Paman, kamu, apakah ini tempatmu untuk berbicara? Mary, kamu harus tahu bahwa baik di kantor maupun di rumah, semakin besar kekuasaanmu, semakin banyak pula yang bisa kamu katakan. Tanpa kemampuan, yang bisa kamu lakukan hanyalah patuh. Wayne mendekati Mary dan mencubit dagunya. Dan satu hal lagi, wanita harus memahami harga dirinya. Apakah menurutmu dengan masuk ke departemen penelitian kamu bisa menjadi ilmuwan? Aku menyarankanmu untuk patuh pulang dan menjadi vas bungamu sendiri. Mary mencoba melepaskan diri dari cengkeramannya, tetapi dagunya dijepit menyakitkan, dan dia melotot penuh kebencian ke arah Wayne. Keira segera melangkah maju. Lepaskan. Dia mendorong Wayne menjauh, melepaskan Mary dari genggamannya, lalu menatap dagunya. Mary, kamu baik-baik saja. Sebelumnya, Keira mengira Mary selalu riang setiap hari dan percaya bahwa Mary hanyalah seorang wanita muda yang berpikiran sederhana. Ia tidak tahu bahwa situasi keluarganya begitu rumit. Dia membawa solusi yang lebih baik untuk membahas kemitraan, sambil berusaha agar Davis Corporation membatalkan gugatan tersebut. Namun, dia belum mencapai tujuannya. Dia mencibir dan memegang lengan Mary, menghadap Wayne. Jadi, kau yakin tidak menginginkan rencana itu? Kalau begitu, aku akan mencari perusahaan lain untuk menjadi mitra, dan kau akan menyesalinya. Wayne mencibir lagi.
Rencana yang tidak berguna dan kau masih ingin membicarakan kemitraan dengan perusahaan lain. Proyek yang bernilai miliaran, kurasa aku akan menyesalinya. Klaim muluk macam apa yang kau buat di sini? Keira menunduk. Baiklah, Mary, ayo berangkat. Dia dapat mengajukan rencana itu ke perusahaan lain dan meminta harga ratusan juta. Itu bisa dilakukan karena menaklukkan tantangan ini akan menghasilkan banyak peluang kerjasama. Itu akan menempatkan usaha energi baru perusahaan itu jauh di depan perusahaan lain. Manfaat yang akan diperolehnya di masa depan bahkan tidak dapat diukur dalam miliaran. Siapapun yang tahu sedikit tentang teknologi akan memahami ini dengan sangat jelas. Itulah sebabnya Direktur Brian terus memohon kepada Wayne, tetapi tidak berhasil. Wayne bahkan memecatnya. Direktur Brian tidak mengemasi barang-barangnya tetapi mengikuti kedua wanita itu keluar. Sementara itu, mobil Alice sudah tiba di gedung perusahaan. Ken, seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun dengan penampilan yang sopan dan terpelajar, secara pribadi datang untuk menyambut Alice ke dalam gedung setelah dia keluar dari mobil. Bab 299. Ken bertanya, Alice, apa yang membawamu ke sini hari ini? Alice menjawab sambil tersenyum, tidak banyak bicara, tetapi bertanya, saya di sini hanya untuk kunjungan biasa, Paman Davis. Bolehkah saya pergi ke Departemen Penelitian dan Pengembangan Energi baru Anda? Mendengar hal itu, Ken langsung teringat sesuatu. Apakah kamu ke sini untuk mencari Mary? Ken tentu saja punya kesan tentang keponakannya yang berasal dari cabang keluarga lain ini. Dia tidak hanya cantik luar biasa, tetapi kemampuannya juga luar biasa. Dia adalah satu-satunya di antara generasi muda cabang kedua yang bekerja di Davis Corporation. Dia ingat bahwa Davis Corporation ingin mengatur pernikahan dengan keluarga Olsen dan memperkenalkan Alice kepada beberapa wanita muda dari keluarga mereka, termasuk Mary dari cabang kedua. Namun, seseorang dari cabang kedua kemudian datang dan mengatakan hal itu tidak berhasil. Ken tidak ambil pusing, putrinya sendiri dan Alice tidak saling menyukai. Dalam hal pernikahan, semuanya tentang takdir, tidak perlu terburu-buru. Alice terbatuk pelan. Baiklah, ada yang ingin aku bicarakan dengannya. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Terima kasih, Paman Davis. Keduanya berbicara sambil berjalan menuju lift. Liftnya terbuka. Alice dan Ken memasuki lift pribadi CEO dan langsung menuju Departemen R dan D, tetapi mereka tidak melihat Keira atau Mary. Alice melihat sekeliling, sementara Ken bertanya kepada seorang karyawan, di mana Mary? Alice ada di sini untuk menemuinya. Dia baru saja dipecat oleh Tuan Wayne Davis. Mereka mengatakan dia menggelapkan uang untuk keuntungan pribadi, menginvestasikan dana proyek perusahaan ke perusahaan sahabatnya dan sekarang tidak dapat menghasilkan apapun. Ken tercengang. Dipecat. Di mana Brian? Panggil dia ke sini. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Wajah karyawan itu langsung menunjukkan ekspresi yang bertentangan. Brian juga dipecat. Tuan Wayne mengatakan itu karena dia bersekongkol dengan Mary. Ken bingung. Dia menoleh ke arah Alice dengan canggung, masih agak bingung, itu. Alice mengerutkan kening, tidak menyangka akan datang terlambat. Lihat, tanpa dia, segalanya tidak benar, sekarang dia dipecat. Ken mengeluarkan ponselnya dan menelepon Mary. Mary, kamu di mana? Kalau ada masalah, datang dan jelaskan, garasi parkir bawah tanah. Kalau begitu, kamu harus datang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Alice sudah berbalik dan mulai berjalan menuruni tangga. Ken bermaksud meminta Mary untuk naik ke atas, tetapi dia berhenti dan mengubah pendekatannya. Jangan pergi, kami akan datang kepadamu. Kami. Mary menatap teleponnya yang terputus, sedikit terkejut, lalu dengan gugup menoleh ke Keira. Kira, pamanku bilang dia akan datang untuk menemuiku. Keira mengangguk, oke. Setelah mengatakan itu, dia menyadari bahwa Mary tampak sedikit gugup. Dia langsung mengerti. Apakah kamu benar-benar takut padanya? Tentu saja, siapa yang tidak takut padanya? Mary menelan ludah dengan gugup. Itu kepala keluarga Davis. Saat kakekku berkuasa, kami dulu tinggal bersama, dan Paman Ken sangat berkuasa. Kami yang lebih muda semua takut padanya. Setelah kakekku meninggal, dan kami berpisah, Paman Ken menjadi lebih berkuasa lagi. Kami biasanya tidak berani bicara banyak di dekatnya. Saat mereka berdua sedang berbicara, mereka mendengar sebuah suara. Mary, hai, Nona Selatan.
Mereka berbalik dan melihat Brian berlari ke arah mereka. Mary meminta maaf kepada Direktur Brian dengan penuh penyesalan. Direktur Brian, saya minta maaf, ini semua salah saya karena menyeret Anda ke dalam masalah ini. Direktur Brian biasanya merawatnya dengan baik, tetapi setelah mendengar ini, dia menunjukkan ekspresi gembira. Maaf untuk apa? Aku seharusnya berterima kasih padamu. Mary bingung. Jabatan Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan di Davis Corporation merupakan jabatan yang tinggi, jabatan yang telah dijabat oleh Direktur Brian selama 20 tahun. Sekarang setelah ia diberhentikan, apakah ia bingung? Direktur Brian kemudian menoleh ke Keira. Nona South, bolehkah saya bertanya, sekarang setelah saya diberhentikan, bolehkah saya bergabung dengan perusahaan Anda? Keira bahkan tidak memikirkannya. Tentu saja bisa. Direktur Brian baru saja berbicara mewakili mereka, dan lagi pula, perusahaan memang kekurangan tenaga manajemen, dia akan sangat cocok. Sutradara Brian langsung bersemangat, benarkah? Benar, Mary berkata, Direktur Brian, apakah Anda yakin? Perusahaan kira cukup kecil, mereka tidak akan mampu menawarkan gaji yang tinggi, dan saat ini, mereka masih memiliki utang yang besar kepada Davis Corporation. Keira telah menyebutkan rencana baru kepada Mary tadi malam, tetapi karena keahlian Mary adalah di bidang investasi dan bukan penelitian, dia tidak begitu memahami pentingnya proyek Keira. Direktur Brian langsung berkata, gaji tidaklah penting. Yang penting adalah kita memiliki proyek Nona South di tangan, yang menjamin perusahaan kami berada di posisi teratas dalam industri energi baru di masa depan. Mengenai utang itu, Nona South, jangan khawatir. Saya baru saja menelepon Departemen Penelitian dan Pengembangan Keluarga Olsen, dan manajer investasi mereka sedang bergegas ke sini sekarang. Mereka akan dapat membayar 20 juta itu untuk Anda dalam hitungan menit. Mary tercengang. Ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Direktur Brian mungkin sedikit melebih-lebihkan. Saat mereka bertiga mengobrol, Wayne turun ke bawah dan, begitu melihat mereka, langsung menghampiri sambil tersenyum mengejek. Ada apa? Nggak tahan untuk pergi. Brian, aku bisa mengabaikan kehilafanmu sebelumnya, asal kamu mengakui kesalahanmu. Aku akan membiarkanmu kembali bekerja. Direktur Brian berhenti sejenak, lalu mengerutkan bibirnya dengan canggung. Tuan Davis, itu tidak perlu. Saya sudah menemukan posisi baru. Wayne mengerutkan kening, cepat sekali. Kurasa kau sudah ingin pergi sejak lama, bukan? Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke Mary. Apakah kamu menyadari kesalahanmu? Jika kamu mengakui kesalahanmu dengan berlutut dan meminta maaf kepadaku, aku mungkin akan dalam suasana hati yang baik dan berbicara dengan perusahaan untuk memberi perusahaan temanmu sedikit lebih banyak waktu. Mary menarik napas dalam-dalam. Paman, jangan repot-repot. Dia tidak berani mengatakan sesuatu yang terlalu kasar, karena orang tua dan neneknya masih bergantung padanya untuk mencari nafkah. Orang tua dan neneknya telah hidup mewah di kediaman Davis dan menolak untuk pindah. Mereka harus mematuhi Wayne Davis. Itulah sebabnya Mary begitu terdorong untuk berhasil, semua demi mendapatkan pijakan di Davis Corporation. Sejak dia mulai bekerja di Davis Corporation, Wayne sebenarnya mulai memperlakukan keluarga mereka dengan jauh lebih baik, tapi sekarang, dia telah menyinggung Wayne, dan hidup mungkin akan menjadi sulit sejak saat itu. Melihat keteguhan hatinya, Wayne hampir meledak marah. Mary, jangan coba-coba. Apa kau percaya aku bisa mencampakkan nenek dan ayahmu dari keluargamu sekarang juga, dan membuat seluruh keluargamu diusir? Pupil mata Mary mengerut tajam. Neneknya selalu ingin dikuburkan bersama kakeknya, itu satu-satunya harapan dalam hidupnya. Sekarang di usia tuanya, dia hanya menunggu hari itu. Jika dia harus diusir, neneknya mungkin tidak akan mampu menahan keterkejutannya. Orang tuanya juga tidak akan bisa menerimanya. Sambil mengepalkan tangannya karena marah dan dengan air mata mengalir di matanya, dia melotot ke arah Wayne, kamu. Tepat saat itu, ding. Bel lift berbunyi. Alice dan Ken melangkah keluar dari lift. Bab 300. Keira dan yang lainnya berdiri di dekat lift, dan begitu Alice dan Ken melangkah keluar, mereka melihat kelompok di depan dan mempercepat langkah mereka. Kelompok Keira juga memperhatikan mereka. Wayne segera menghentikan ancamannya sebelumnya dan, sambil tersenyum, menatap Ken. Ken, sungguh kebetulan, apakah kamu dan Tuan Alice akan pergi keluar? Namun, Ken tidak menjawab pertanyaan itu. Pandangannya menyapu kelompok itu,
dengan jelas melihat ekspresi agresif di wajah Wayne dan keluhan di mata Mary. Dia tidak menanggapi kata-kata Wayne tetapi langsung mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi di sini? Karena khawatir Mary akan mengadu, Wayne segera berkata, tidak ada yang serius. Mary masih muda dan tidak patuh. Dia telah menghabiskan uangnya, menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi, dan memberikan proyek perusahaan kepada temannya. Sekarang setelah batas waktu kontrak telah lewat, Kira belum memberikan barangnya, dan perusahaan telah menggugatnya. Dia datang ke sini hari ini sambil mengoceh, berpikir untuk menipu kita bersama Direktur Brian. Brian langsung angkat bicara, tidak, Direktur Davis, begini masalahnya. Kau ingin mengumbar omong kosong lagi di sini dan mengganggu Ken. Wayne memotongnya, mengejek, lalu menatap ke arah Ken. Ken, kau tidak bisa percaya apa yang dia katakan. Dia baru saja memberitahuku bahwa perusahaan Kira merilis proyek senilai beberapa miliar. Bukankah itu menggelikan? Mendengar ini, Ken juga sedikit mengernyit. Sebagai pimpinan Davis Corporation, dia tidak melibatkan dirinya dalam setiap detail dan tentu saja tidak memahami aspek teknisnya. Tetapi dia juga berpikir bahwa temuan penelitian senilai beberapa miliar itu terlalu mengada-ada. Lagi pula, Alice tertawa terbahak-bahak dan mengatakan apa yang dipikirkan Ken. Proyek penelitian dan pengembangan senilai beberapa miliar. Jika ada proyek seperti itu, Anda dapat mengajukan paten, bahkan memenangkan penghargaan, bukan? Sejauh ini, sangat sedikit pencapaian dalam industri energi baru yang dapat mencapai angka itu. Kira, jika perusahaan Anda memiliki bakat seperti itu, Anda pasti sudah lepas landas. Apakah Anda masih perlu berdebat di sini tentang investasi beberapa juta untuk membayar biaya pelanggaran kontrak sebesar 20 juta? Dia bertanya-tanya apakah itu solusi yang Kira dan Mary temukan. Buatlah proyek baru dan dengan berani mengklaim bahwa proyek tersebut bernilai beberapa miliar, mereka seharusnya berterima kasih kepada keberuntungan karena menemukan ide seperti itu. Dia yakin semua wanita kurang wawasan. Kalau dia tidak datang hari ini, bagaimana mereka berdua bisa menyelesaikan ini? Wayne langsung menimpali. Benar sekali, sungguh menggelikan, melontarkan kebohongan seperti itu. Dan ternyata Direktur Brian bias terhadap mereka, bersikeras bahwa itu adalah kebenaran. Ken, maafkan aku karena tidak mengelola Mary dengan baik, sehingga menimbulkan lelucon besar. Tapi tenang saja, aku sudah memecat Direktur Brian dan Mary. Mengenai perusahaan Kira, kita harus meminta pertanggungjawaban mereka, kita tidak akan mencabut gugatan. Ken mengerutkan kening dan sebelum dia sempat berbicara, Alice mengambil kesempatan itu. Seserius itu, tidak heran kedua wanita muda itu takut memikirkan rencana seperti itu. Dia menatap Ken langsung dan berkata perlahan, Tuan Davis, bukankah manajemen perusahaan Anda terlalu ketat? Dan bukankah Anda agak tidak baik kepada mitra Anda? Ini hanya keterlambatan beberapa hari dalam pengajuan. Saya dengar karena ini, Kira hampir kehilangan rumah dan keluarganya. Alis Ken berkerut karena khawatir. Apa yang terjadi? Siapa yang hancur? Berapa banyak yang telah kau investasikan pada mereka? Mary buru-buru berkata, 2,3 juta dolar. Tapi dendanya 20 juta. Sebanyak itu. Ken menatap Wayne, itu tidak normal. Apa yang terjadi? Wayne hanya terbatuk dan berkata, ini kontrak yang ditandatangani Mary. Saya hanya menjalankannya sebagaimana yang tertulis. Mary langsung menyela. Paman Ken, waktu itu ada kesalahan dalam kontrak. Denda biasanya paling banyak 2 kali lipat, jarang sampai 10 kali lipat. Karena itu, suami Kira menceraikannya. Bahkan jika dia menjual rumahnya, dia tidak mampu membayar, dan sekarang proyeknya sudah selesai. Tinggal ditunda 5 hari saja. Tentu saja, Kira tidak akan mempersulit Mary karena dia juga telah menyelesaikan proyek sebelumnya. Ken mengerutkan kening. Apakah ini berdampak besar pada kita? Mary segera menjawab, tidak ada dampak apapun. Ken bertekad dan langsung berkata, kalau begitu, tidak perlu dilanjutkan. Cabut saja gugatannya. Wayne hendak mengatakan sesuatu ketika Ken menoleh padanya, melakukan bisnis adalah melakukan bisnis. Tetapi kami adalah salah satu dari 5 keluarga besar Clans, jadi kami harus memiliki kemurahan hati kami sendiri. Untuk proyek senilai beberapa ratus ribu, membuat seseorang bangkrut itu terlalu berlebihan. Wayne tidak dapat berbicara setelah ditegur. Ken menatap Mary lagi. Kamu bisa kembali bekerja. Ken, Wayne tidak puas.
Kita bisa membiarkan perusahaan Kira terpuruk seperti yang kau katakan, tetapi perilaku Mary tidak dapat diterima. Jika semua orang berinvestasi berdasarkan hubungan dan terus meminta perpanjangan karena sentimen, bagaimana perusahaan kita akan berfungsi di masa depan? Ken kemudian berkata, Mary adalah salah satu generasi termuda yang paling bersemangat. Selain itu, dia bernama Davis. Dia seharusnya memiliki hak istimewa tertentu di perusahaan kita. Masalah itu selesai. Hati Mary berdebar gembira. Dengan tetap bekerja di Davis Corporation, orang tuanya akan bangga padanya, dan Wayne tidak bisa memperlakukannya terlalu tidak adil mulai sekarang. Namun setelah menyinggung Wayne, masa depannya di Davis Corporation tidak akan mudah. Saat dia merenungkan hal ini, Ken menoleh ke Brian. Brian, kamu. Wayne menyela. Ken, Mary masih muda dan naif. Dia melakukannya demi sahabatnya, tapi Brian sudah melewati batas, kan? Dia tidak hanya tidak menunjukkan kesalahan anak-anak muda itu, tapi dia malah berusaha menutupinya dan berharap bisa menggertak. Berbicara tentang proyek bernilai miliaran dolar, aku benar-benar tidak tahu keuntungan apa yang diberikan perusahaan Kira padamu sehingga kau bisa mengatakan omong kosong seperti itu. Alis Brian berkerut dalam. Wayne berkata dengan marah, Brian, dengan apa yang telah kau lakukan, perusahaan bisa menuntutmu. Kami bahkan bisa menuduhmu melakukan penipuan. Brian merasa seperti seorang sarjana melawan tentara, kehilangan akal sehat. Berurusan dengan manajemen yang tidak memahami teknologi sama sekali tidak ada gunanya. Pada saat itu, sebuah mobil sport berhenti mendadak di bawah gedung perusahaan mereka, dan tiba-tiba, seseorang berlari kencang menghampiri. Brian, apa yang kalian katakan di telepon tadi, benarkah? Proposal proyek itu, Olsen Group menginginkannya. Tunjukkan padaku. Jika tidak ada masalah, aku sudah membawa kontraknya. Bab 301. Melihat orang ini, Alice tercengang. Direktur Porter, apa yang membawamu ke sini? Dia tak lain adalah Kepala Departemen Pengembangan Energi Baru di Olsen Group. Direktur Porter tampaknya baru saja memperhatikannya. Ia menatap dengan heran sejenak, lalu berseru, Tuan Alice, apakah Anda di sini juga untuk bersaing dalam proyek ini? Itu fantastis. Alice tercengang. Brian mencibir. Tuan Alice meremehkan proyek kita, mengatakan kita menipu orang. Direktur Porter langsung merasa cemas. Brian, apakah hasil penelitian proyek yang baru saja Anda ceritakan kepada saya melalui telepon itu palsu? Brian berkata, bagaimana itu mungkin? Lalu bagaimana itu bisa menjadi sebuah penipuan? Direktur Porter bingung. Brian menyerahkan proposal proyek kepadanya. Karena Pak Ellis bilang, tidak ada proyek yang nilainya ratusan juta. Direktur Porter terkejut. Dia langsung membuka proposal proyek itu dan setelah beberapa kali melirik, dia langsung menatap Ellis. Cepat, Tuan Ellis, tanda tangani kontraknya. Itu adalah wilayah Davis Corporation. Bagaimana jika mereka tidak mendapatkan kontrak, dan kontraknya dirampas? Alice benar-benar bingung. Ketika menatap kontrak itu, dia tercengang. Bahkan ekspresi Ken berubah saat dia melihat ke arah Brian. Brian langsung menjelaskan, Direktur Davis, apakah Anda pikir saya akan menipu Anda? Porter dan saya selalu bersaing, tentunya Porter juga tidak akan menipu Anda, bukan? Namun, Tuan Wayne baru saja mengatakan bahwa mereka tidak akan bekerja sama lagi dengan Kira Teknologi di masa mendatang, jadi untuk proyek ini, kami hanya dapat bekerja sama dengan Olsen Group sekarang. Setelah berkata demikian, dia merasa puas sekali, dan lega karena dendam yang sudah lama terpendam bisa tersalurkan. Sejujurnya, bekerja di perusahaan besar, dengan begitu banyak kerabat Davis di perusahaan yang membebaninya, dia sudah lama merasa frustrasi. Sekarang, melihat ekspresi di wajah Wayne dan Ken, dia merasa sangat gembira. Ken mengerutkan alisnya. Alice kemudian menyuarakan apa yang dia rasakan dalam hatinya. Apakah proyek ini benar-benar penting? Direktur Porter langsung berkata, Tuan Alice, begini saja. Semua orang sedang menggarap energi baru. Di masa depan, siapa yang menghasilkan uang akan bergantung pada teknologi siapa yang berada di posisi terdepan. Saya dapat mengatakan bahwa, di antara berbagai hal yang saat ini beredar di pasaran, proyek ini jelas merupakan yang paling maju dalam hal teknologi. Saat ini, selain perusahaan Dr. South, tidak ada perusahaan lain di negara ini yang dapat mengembangkannya. Dia mencondongkan tubuhnya ke dekat Alice dan berbicara dengan suara pelan. Tuan Alice,
Saya lihat Kira Teknologi hanyalah perusahaan kecil, mengapa tidak menghabiskan beberapa miliar untuk mengakuisisi mereka? Dengan cara ini, teknologinya akan menjadi milik kita. Alice terkejut. Dia terbatuk sedikit dan bertukar pandang dengan Ken. Momen berikutnya, Alice dan Ken secara bersamaan berkata kepada Keira, "Saya menawarkan 3 miliar dolar untuk mengakuisisi perusahaan Anda. Saya menawarkan 2 miliar untuk mengakuisisi perusahaan Anda." Ken, yang menawar 1 miliar lebih sedikit, dengan cepat menambahkan, "Saya juga bisa menawar 3 miliar. Ada aturan dalam industri itu. Artinya, penawaran yang tidak jujur tidak mungkin dilakukan, jadi Ken dan Alice tidak akan terlibat dalam persaingan yang tidak jujur di sini. Harga yang ditawarkan sama, jadi yang harus dilakukan selanjutnya adalah melihat ketulusan masing-masing." Brian memperhatikan mereka berdua, matanya tersenyum saat melihat Keira. "Nona Salt, kepada siapa Anda ingin menjualnya?" Ken tersenyum. "Kira Teknologi, kan? Aku tahu kau teman baik Mary. Meskipun kita mengalami beberapa insiden yang tidak menyenangkan dalam kerja sama kita, baru saja aku mencabut gugatan keluargamu." "Bagaimana?" Implikasinya adalah, Ken telah memberinya istirahat. Alice menjadi cemas dan berkata, "Itu hanya karena apa yang kukatakan, kalau tidak, bagaimana kau bisa tahu tentang itu?" "Paman Davis, tolong jangan bersaing denganku dalam proyek ini." Ken masih tersenyum hangat. "Alice sayang, bukannya aku ingin bersaing denganmu, tapi berdasarkan pembicaraan mereka baru-baru ini, sepertinya Nona Salt awalnya berencana untuk bekerja sama dengan kami dalam proyek ini, benar?" Keira mendengar ini dan melirik Wayne, yang wajahnya sudah muram. Dia tersenyum dan berkata, "Benar, tapi Tuan Wayne menolak. Dia bahkan menyatakan tidak akan pernah bekerja sama dengan perusahaan kami lagi di masa mendatang." Mendengar ini, Ken melotot ke arah Wayne. "Kata-katanya tidak penting, aku yang berhak memutuskan, dan lagi pula, ini semua salah paham." Setelah dia selesai berbicara, Ken menoleh ke Brian. "Brian, kamu sudah bekerja di perusahaan ini selama lebih dari 20 tahun, dan perusahaan ini memperlakukanmu dengan baik, kan? Sekarang setelah kamu mendapatkan pekerjaan baru, kamu tidak bisa melupakan majikan lamamu, bukan? Kamu sudah kenal dengan Davis Corporation, dan sekarang setelah kita mengakuisisinya, bukankah akan lebih mudah untuk bekerja sama di masa mendatang?" Brian hanya tersenyum. "Direktur Davis, masalah ini masih tergantung pada Nona Salt. Sebenarnya, saya tidak keberatan bekerja sama dengan siapapun, saya juga cukup akrab dengan Porter." "Benar, benar, benar," Direktur Porter mengangguk berulang kali sambil menyenggol Alice. Dia tidak punya keberanian untuk berdebat dengan Ken tentang proyek itu. Alice mengernyitkan sudut mulutnya. Ia datang hari ini untuk mengejek Kira dan Mary, tetapi sekarang mendapati dirinya dalam posisi di mana ia harus membujuk Kira untuk mengamankan proyek tersebut. Betapa cepat statusnya berubah. Dia terbatuk, merasa sulit untuk mengakui posisi barunya, terutama mengingat sikapnya sebelumnya terhadap Mary dan Kira. "Baiklah, Kira, kamu punya beberapa koneksi dengan pamanku, ayo kita bermitra, dan harganya bisa dinegosiasikan." "Harga di pihak saya juga bisa dinegosiasikan." Baik Ken maupun Alice tahu bahwa mereka tidak dapat bersaing hanya dari segi harga, tetapi mereka perlu membuat pernyataan. Jika 3 miliar tidak cukup, mereka dapat menambahkan lebih banyak uang. Alice terbatuk lagi, bersiap untuk berbicara, ketika Ken menoleh ke arah Mary. "Mary, Nona Salt adalah sahabatmu, kau harus datang dan membantu membujuknya." Mary tampak bingung. Apa yang terjadi? Beberapa saat yang lalu, ia merasa lega karena Kira tidak perlu membayar utangnya yang besar, tetapi sekarang ia justru dimanja oleh pamannya. Merasa kewalahan dengan bantuan yang tiba-tiba itu, Mary ragu-ragu. "Aku." Keira menyela pelan. "Sebenarnya, kalau Mary yang memimpin proyek ini, itu bukan hal yang mustahil." Ken langsung mengerti. Tentu saja, Mary akan memimpin. Kalian berdua adalah teman baik, akan lebih mudah seperti itu. Nada suaranya sekarang penuh kasih sayang. Keira kemudian menoleh ke Direktur Brian. "Tapi Direktur Brian, Anda sudah mengundurkan diri. Orang yang mengordinasikan proyek ini setidaknya harus menjadi seorang direktur, bukan?" Ken tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, Mary, karena Direktur Brian telah mengundurkan diri dan kamu telah bekerja di perusahaan ini selama 2 tahun, kamu seharusnya dipromosikan ke posisi itu." Ekspresi Wayne berubah. "Mary masih sangat muda,
tetapi sekarang dia sudah menjadi seorang direktur. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah bisa menekan keluarga Mary lagi. Keira senang. Direktur Davis, bolehkah kita mulai? Tepat saat negosiasi tampak akan berhasil, Direktur Porter dari Olsen Group menjadi panik dan segera mendorong Alice. Alice tersadar dari lamunannya dan langsung menyela, membuat semua orang menoleh dan menatapnya. Ken tersenyum. Alice yang terkasih, mengapa tidak? Kami sudah bermitra dengan Kira Teknologi, dan Mary serta Kira sudah menjalin hubungan baik. Alice segera membalas, Kira, pamanku dan kamu juga punya persahabatan dekat. Persahabatan apa yang bisa dibandingkan dengan sahabat masa kecil? Ken tertawa penuh kemenangan. Benar, Kira. Keira tidak tahu harus berkata apa. Ia bertukar pandang dengan Mary yang tampak gembira. Melihat hal ini, Alice menjadi cemas. Demi proyek tersebut, ia berkata, Kira bahkan lebih dekat dengan keluarga kami. Dia sepupuku. Bab 302. Begitu Alice berbicara, Keira langsung menyipitkan matanya. Apakah Paman Olsen benar-benar ayahnya? Ia telah menduga hal itu sejak awal, tetapi baru setelah Jody South mengatakan ia tidak ingin bertemu Paman Olsen lagi, Keira mengonfirmasinya. Setelah Alice selesai berbicara, dia sedikit mengangkat dagunya, merasa yakin dia akan mengejutkan semua orang. Dia menatap Kira, berharap melihatnya diliputi kegembiraan, lagi pula, seorang ayah yang kuat telah muncul tiba-tiba. Namun yang dia lihat adalah wanita yang berdiri di sana dengan acuh tak acuh, menatapnya tanpa ekspresi apapun. Alice bingung. Dia mengalihkan pandangannya ke Ken, ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ken tertawa dan menepuk bahunya. Cerdas sekali, kau benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk proyek ini. Bukankah sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam mengejar seorang anak perempuan, ayahmu dan paman keduamu telah berusaha sangat keras, namun hingga kini hanya 7 anak laki-laki yang lahir. Kau harus mengadopsi 2 sepupu perempuan dari cabang yang jauh, dari mana sepupu ini muncul. Alice ingin berkata lebih banyak, tetapi Ken memotongnya. Baiklah, aku tahu kau juga menginginkan proyek ini. Karena ini proyek yang bagus, mengapa kedua keluarga kita tidak bekerja sama? Nona South, apakah kau keberatan? Keluarga Olsen dan keluarga Davis tidak perlu berselisih gara-gara proyek bernilai beberapa ratus juta, kemitraan adalah model terbaik. Ketika Keira mendengar ini, tatapannya beralih ke Mary dan Alice, dan dia mengangkat sebelah alisnya. Kalau begitu, biarkan Mary yang mengurus urusan antara kedua perusahaan itu. Setuju, selesai. Ken tersenyum dan menoleh lagi ke Alice. Karena kamu sudah membawa kontraknya, bagaimana kalau kita bahas detailnya? Baiklah, kalau begitu Nona Selatan. Keira memeriksa jam. Ada beberapa hal lain yang harus saya selesaikan. Direktur Brian, Anda bisa mengurusnya. Mengerti. Direktur yang baru diangkat, Brian, tiba-tiba mengangkat dagunya, merasakan gelombang kebanggaan. Karena Mary harus tinggal untuk membahas kemitraan, Keira mengangguk padanya dan bersiap memanggil taksi. Dia punya janji dengan Howard untuk bercerai. Sebaiknya dapatkan sertifikatnya segera dan hindari komplikasi lebih lanjut. Dia baru saja melangkah beberapa langkah ketika mendengar suara langkah kaki dari belakang. Saat berbalik, dia melihat Alice mengikutinya, dia sedang mengamatinya. Kira, kamu benar-benar sepupuku. Keira berkata, kamu pasti salah, kan? Alice mengira dia tidak percaya padanya. Lagi pula, siapa yang bisa menolak latar belakang keluarga seperti itu? Dia kemudian berkata, lupakan saja. Lain kali aku akan membawakanmu hasil tes DNA. Setelah berkata demikian, dia terus menilainya dari atas ke bawah. Keira segera menunjukkan kelembutan dan sifat pemalu yang menjadi ciri khas Kira. Melihat wajah-wajah yang familiar namun ekspresinya yang asing itu, Alice teringat pada wanita gagah berani yang pernah ditemuinya di Oceanion dan sesaat kehilangan fokus. Dia tiba-tiba bertanya, apakah Anda pernah menghadiri upacara pemakaman Nyonya Horton? Keira menunduk. Ya, Howard ingin membangun koneksi, jadi dia membawaku ke sana dan bahkan mengaku kepada orang lain bahwa aku adalah teman sekelas Nyonya Horton di sekolah menengah. Pernyataan ini membungkam Alice. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mendesah. Lalu, apakah kamu pernah bertemu Louis? Mendengar nama itu, Keira merasakan sesak di dadanya, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram hatinya erat-erat. Selama sebulan terakhir, dia memaksakan diri untuk meniru perilaku Kira, merawat Amy dengan tekun,
dan membaca buku harian Kira di malam hari dengan harapan bisa menemukan jejak keluarga selatan untuk menyelamatkan ibunya. Dia telah mencoba membuat dirinya melupakan nama itu. Namun sekarang, saat Alice menyinggungnya, dia menyadari bahwa nama Louis bagaikan duri yang tertanam dalam di sumsumnya. Rasa sakit akan terasa setiap kali ditekan. Dia menundukkan pandangannya. Ya, aku pernah melihatnya. Apakah Louis melihatmu? Tanya Alice penasaran. Dia sudah meminta orang untuk menyelidiki latar belakang Kira secara menyeluruh, sehingga dia yakin bahwa orang di hadapannya adalah Kira dan bukan Keira. Namun, Keira bertanya balik, "Tuan Alice, apa maksud Anda dengan itu?" Alice menyadari ketidaksenangannya dan menjelaskan, "Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, tetapi sejak Nyonya Horton meninggal, Louis tenggelam dalam kesedihan dan belum bisa keluar darinya." Keira sedikit tertegun, rahangnya menegang. Dia belum pulih, mungkin karena belum cukup lama. Tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh waktu. Selain itu, dia masih harus bersama mantan kekasihnya dan penyelamatnya. Alice mendesah, "Lupakan saja, tidak ada gunanya memberitahumu. Kau tidak mengenal mereka. Ngomong-ngomong, kemana kau akan pergi sekarang?" Keira menunduk dan tidak berkata apa-apa, tetapi Alice menyadari sesuatu. "Apakah kamu akan bercerai dari Howard?" Keira terdiam sejenak dan mengangguk. Alice salah memahami ekspresinya. "Kau tidak bisa terus-terusan bergantung pada bajingan itu, kan? Kira, aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Tidak bisakah kau lebih kuat sedikit?" Keira tetap diam. Alice berkata dengan nada meremehkan, "Tidak bisakah kau mengangkat kepalamu tinggi-tinggi? Apa yang membuatmu malu? Kau terlihat seperti korban setiap hari, melihatmu dengan wajah Keira dan berpura-pura seperti ini. Aku benar-benar tidak terbiasa." Keira bingung. Alice melanjutkan, "Tidak bisakah kau bersikap lebih tegas? Lagi pula, nama keluargamu juga Olsen. Kau seharusnya Kira Olsen." Kata-katanya terputus saat dia tiba-tiba membeku. "Kira Olsen, Keira Olsen." Dia berhenti sebentar, lalu berkata, "Lupakan saja. Nama tidak penting, jadilah lebih tangguh. Jangan biarkan siapapun menindasmu. Bahkan jika kamu tidak bisa persis seperti Keira, setidaknya tunjukkan sepertiga dari semangatnya." Keira menahan diri dan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Tuan Alice, apakah Anda tidak bosan?" Alice berkata, "Tidak, aku tidak. Apakah kau menganggapku kepo?" Di tengah kalimat, Keira memanggil taksi, masuk ke dalamnya, dan pergi, meninggalkan Alice yang berteriak marah di tempat. "Apakah aku tidak melakukan ini untuk kebaikannya sendiri? Dan dia berbicara seperti itu kepadaku." Asistennya berkata, "Tuan Alice, mobilnya sudah datang." Alice masuk ke mobilnya sendiri sambil mendengus. "Ikuti mobil itu." Asisten itu tercengang. Alice tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Dia satu-satunya sepupuku, dan aku tidak bisa hanya melihatnya diganggu orang lain." Taksi itu segera tiba di gedung pengadilan. Setelah keluar dari taksi, Keira masuk dan langsung melihat Howard dan Cindy menunggunya dengan tidak sabar. Howard melangkah maju, "Kira, ada apa denganmu? Kenapa kamu terlambat? Kamu tidak ingin bercerai, kan?" Cindy segera berkata, "Bisakah kau cepat? Howard sudah tidak mencintaimu lagi. Kenapa kau masih bergantung padamu? Kau benar-benar tidak punya malu." Keira menarik napas dalam-dalam. Ia harus bersabar. Begitu ia mendapatkan surat cerai, semuanya akan beres. Dia tidak berbicara dan pergi bersama Howard ke loket layanan. Akta cerai diproses dengan cepat. Ketika petugas membubuhkan cap pada akta tersebut, Keira bahkan merasakan tangannya gatal. Akhirnya dia memenuhi permintaan pertama saudara perempuannya. Dia bercerai. Bab 303. Keira menatap surat keterangan cerai yang baru saja dikeluarkan di tangannya, merasa bahwa kesabarannya selama sebulan terakhir tidak sia-sia. Rumah itu tetap miliknya, dan Amy juga miliknya. Kalau saja adiknya masih hidup, tentu ia akan sangat gembira saat ini. Memikirkan hal ini, mata Keira mulai berkaca-kaca. Howard melihatnya seperti ini dan tiba-tiba merasa agak enggan untuk melepaskannya. Lagi pula, dengan kisah asmara mereka semasa kuliah dan wajahnya yang mengundang simpati, sungguh sulit rasanya melepaskannya sekarang karena dia bukan lagi istrinya. Dia menatapnya dan tak dapat menahan diri untuk berkata, "Jangan menangis. Aku akan mengunjungimu dan anak itu." Namun, kata-katanya membuat Cindy tidak senang, yang langsung menarik lengannya dan memarahi Keira. "Kira,
Siapa yang ingin kau rayu dengan tindakan itu? Jauhi Howard setelah perceraian. Kau mendengarku. Howard mengerutkan kening, ingin mengatakan sesuatu, tetapi Cindy melotot padanya. Apa? Tidak tega meninggalkannya, mau pergi melunasi utang dengannya. Howard segera menutup mulutnya. Cindy lalu menunjuk Keira dan berkata, "Enyahlah, jangan mengganggu pemandangan di sini. Kau telah merusak waktu yang tepat bagiku dan Howard untuk mendapatkan surat nikah." Keira tahu dia tidak bisa melakukan kekerasan fisik karena itu tidak cocok dengan karakter Keira. Tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa membalas dendam. Dia langsung mundur dan tiba-tiba meninggikan suaranya. "Howard, apakah kamu berencana untuk bercerai dan menikah sekaligus hari ini?" Benar saja, kata-katanya menarik perhatian orang-orang di sekitar, dan semua orang mulai menoleh. Mereka melihat Keira dan Howard masing-masing memegang surat cerai, lalu melihat Cindy berdiri di samping Howard. Dengan sedikit deduksi, mereka memahami situasi mereka. Seseorang langsung berkomentar, "Apa yang terjadi di sini? Apakah seseorang benar-benar tidak tahu malu? Dia baru saja bercerai dan sudah menikah. Wanita itu pastilah wanita simpanan yang memutuskan hubungan mereka. Lihatlah betapa menyedihkannya mantan istri itu dipaksa ke dalam situasi ini. Sungguh menyedihkan. Bagaimana mungkin seseorang yang jelas-jelas adalah simpanannya masih bersikap begitu sombong? Apa yang dia pamerkan? Semua orang di sini datang untuk bercerai. Ada berbagai macam alasan untuk bercerai, termasuk perselingkuhan, jadi selalu ada orang yang membenci wanita simpanan." Seorang wanita parubaya bahkan bergegas menghampiri dan meludahi Cindy dengan kasar. "Aku paling membenci wanita simpanan sepertimu. Bangga mencuri suami orang, iya. Bagaimana mungkin kau punya muka untuk memarahi istri yang sah?" Setelah selesai mengoceh, dia meraih lengan Keira. "Gadis, jangan takut. Bergabunglah denganku dan kutuk pria dan wanita tak tahu malu itu." Cindy merasakan sesuatu yang lengket dan menjijikkan di tubuhnya, yang membuatnya ingin muntah. Dia berteriak kaget. Dasar wanita gila, sang bibi, yang sedang bercerai karena suaminya berselingkuh dengan seorang wanita simpanan, menjadi marah dengan hinaan itu. Ia bergegas menghampiri Cindy, menjambak rambutnya, dan bertanya, "Kamu wanita simpanan, siapa yang kamu umpat?" Cindy menjerit, "Lepaskan aku. Dasar wanita gila, aku akan menelepon polisi sekarang juga. Panggil polisi. Kalau begitu, lakukan saja." Para kerabat yang menemani wanita parubaya itu juga tidak mudah diajak bicara. Mereka langsung mengangkat telepon genggam untuk merekam video. "Kalau kamu telepon polisi, aku akan mengunggahnya di internet agar masyarakat bisa menghakimi. Kita pernah lihat wanita simpanan, tapi belum pernah yang seberani ini. Memaksa istri sah seseorang untuk bercerai itu wajar, tapi menikah di hari yang sama. Kamu tidak punya malu." Cindy tiba-tiba kehilangan semangat. Wanita parubaya itu menyeret Cindy ke sisi Keira. "Minta maaflah pada nona muda ini." Marah, Cindy mengepalkan tangannya, lalu berbalik menatap Howard. Karena tidak dapat menahan diri, Howard menunjuk Keira dan menuduhnya. "Kira, apa maksudnya ini? Kalau kamu tidak mau bercerai, katakan saja. Kenapa semua orang ini datang untuk membuat keributan? Apa mereka di sini karena kamu yang membayar mereka?" Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, tamparan wanita parubaya itu sudah melayang ke arahnya. "Kamu pezina, dan kamu masih punya muka. Kamu tadi tidak dipukuli, tapi kamu harus meminta." Wajah Howard langsung tergores dan ia begitu ketakutan hingga ia berlari keluar gedung pengadilan, memegangi kepalanya saat ia berlari menjauh. Cindy menghentakkan kakinya dengan marah. "Howard, kembalilah. Kita belum mendapatkan surat nikah." Howard menepis gagasan itu dengan nada meremehkan. "Buat apa repot-repot sekarang? Kita bicarakan lain waktu saja." Cindy sangat marah hingga menggertakkan giginya. Ia menarik napas dalam-dalam dan merapikan rambutnya yang acak-acakan sebelum menatap tajam ke arah Keira. "Apa hubungannya perceraian Howard denganku? Itu salahnya sendiri karena memiliki hubungan yang buruk dengan suaminya dan tidak akur dengan ibu mertuanya. Ibu mertuanya bersikeras membuatnya bercerai. Ia sangat menyukaiku." Wanita tua itu tidak berani bersikap terlalu keras karena takut benar-benar menimbulkan masalah hukum. Mendengar ini, dia langsung melihat ke arah Keira. "Gadis kecil, ibu mertuamu benar-benar luar biasa. Bagaimana dia bisa mendorong putranya untuk bercerai?" Keira berkata, "Terima kasih." Ia kemudian menoleh ke arah Cindy, senyum mengembang di bibirnya.
Karena Ibu Howard sangat menyukaimu, aku mendoakan seluruh keluargamu hidup bahagia. Kau dan Howard harus bertahan. Ibu Howard telah dimanjakan sepenuhnya oleh Keira hanya dalam waktu 1 bulan. Dengan mantan menantu yang penurut seperti dirinya sebagai contoh yang sempurna, apakah dia akan menyukai Cindy? Hari-hari berikutnya pasti akan penuh dengan tantangan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan melangkah pergi dengan langkah lebar. Biasanya berpose sebagai Keira, dia akan menundukkan kepalanya sedikit, tetapi sekarang dia mengangkat dagunya, berjalan dengan perasaan memulai hidup baru. Keira naik taksi kembali ke rumah keluarga South. Dalam perjalanan, sambil menatap pemandangan kota yang mulai menghilang di sekitarnya, pikirannya mulai melayang. Apa yang sedang dilakukan Louis sekarang? Apakah dia di rumah sakit menemani penyelamatnya? Dia tersenyum getir. Sejak kecil, dia selalu sendirian tanpa seorang pun kerabat di sisinya. Akhirnya, dia memiliki Louis dan seorang ibu, namun Jody South telah dibawa pergi. Adapun Louis, dia bukan lagi miliknya. Di jalan di depannya, dia sendirian sekali lagi. Taksi itu pun segera tiba di kediaman selatan. Begitu Keira memasuki rumah, ia melihat pengasuh yang disewanya tengah merapikan halaman luar, sementara suara Amy terdengar dari dalam rumah. Keira terdiam sejenak, bingung, apakah kita punya tamu? Pengasuh itu mengangguk. Ya, seseorang yang mengaku sebagai teman Anda, Bu. Teman Keira seharusnya hanya Mary, bukan? Mungkinkah ada orang lain? Saat Keira memikirkan hal ini, dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke dalam. Dia bersiap menghadapi orang asing, tetapi, yang mengejutkannya, orang yang bermain dengan Amy ternyata adalah sosok yang dikenalnya, tinggi dan kurus. Pria itu berdiri membelakangi cahaya dan perlahan berbalik saat mendengar suara langkah kaki. Cahaya matahari masuk melalui jendela, menyinarinya. Setelah sebulan berpisah, Louis semakin kurus, namun tatapannya saat menatap Keira begitu intens, matanya menatap tajam ke wajah Keira, dan dia berkata perlahan, "Keira, aku tahu itu kamu." Bersambung ke bab selanjutnya.